Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Kedua gadis Ling Bao menyaksikan dengan tidak percaya saat Suke meninggalkan mereka, dan melesat pergi dengan Lamborghini-nya dengan ekspresi arogan di wajahnya. Apa gunanya gadis-gadis ini menjadi raja yang bertindak keras? Apakah dia akan begitu terpesona oleh penampilan kedua gadis ini sehingga dia akan meninggalkan tujuannya untuk mendapatkan poin tangguh bertindak? Tidak mungkin, benar-benar tidak. Hanya karena mereka terlihat sedikit lebih baik daripada kebanyakan gadis lain, bukan berarti mereka memiliki Act of King yang melingkari jari mereka. Pikiran itu hanya konyol. Wanita hari ini bertingkah begitu penting hanya karena mereka terlihat sedikit cantik, seolah-olah alam semesta harus mengorbit di sekitar mereka hanya karena ketampanan mereka. Suke menganggap tipe gadis seperti ini paling menyebalkan. Jadi bagaimana jika mereka cantik? Jadi bagaimana jika mereka cewek seksi? Haruskah Act of King tumbang hanya karena itu? Dia, raja yang tangguh, tidak akan pernah mendukungnya. Suke kemudian menginjak pedal gas dan langsung menuju makam kekaisaran, meninggalkan kedua gadis itu dalam debu. Kedua gadis Ling Bao menyaksikan kereta menghilang ke kejauhan. Mereka berdua tercengang menjadi linglung dan hanya berdiri di sana dengan tak percaya sebelum akhirnya sadar kembali. Itu, bajingan itu. Kupikir dia sopan dan sopan, tapi itu semua palsu. HMPH. Mereka berdua mengertakkan gigi dan menghentakkan kaki dengan marah. Bahkan jika status mereka di kuil Ling Bao tidak diperhitungkan, keduanya tetaplah dua gadis tertampan di seluruh Metal Nation, bahkan mereka bisa dianggap sebagai 2 dari 50 wanita tercantik di dunia. Kerajaan. Gerombolan pengagum mengejar mereka hari demi hari. Namun siapa yang mengira bahwa suatu hari akan datang di mana bajingan aneh ini meninggalkan mereka di jalan? Pertama, dia menabrak kereta ilahi mereka tetapi menuduh mereka yang bersalah. Kemudian dia memiliki keberanian untuk membual tentang keretanya yang aneh dari faksi Exploding Heavens yang tidak masuk akal ini, dan bahkan memalsukan sikap yang manis dan lembut di depan mereka. Namun tepat setelah menanyakan arah ke makam kekaisaran, dia baru saja membuangnya begitu saja di jalan dan melarikan diri dari tempat kejadian. Sungguh orang yang sangat mengerikan. Keduanya sangat ingin bergegas ke Suke dan menggigitnya sampai mati, tetapi mereka menahan diri, mengetahui bahwa mereka tidak boleh main-main dengan kekuatannya. Beberapa jam kemudian, Suke telah mencapai kota kekaisaran. Dia melihat kerumunan besar yang riuh di luar area di mana dia pikir makam kekaisaran seharusnya berada. Kereta berbentuk aneh terlihat diparkir di sepanjang jalan, namun semuanya jelek. Sudut bibir Suke melengkung, dan dia menginjak pedal gas dan menyebabkan mesin menderu, menarik perhatian lautan orang di sana. Pada saat berikutnya, ekspresi semua orang berubah saat mereka menatap kaget dan kagum pada Lamborghini. Kapan mereka membuat kereta yang luar biasa? Aku belum pernah melihat yang seperti ini. Sungguh indah. Lihat logam itu terbuat dari apa? Bahan langka macam apa itu? Yang lebih aneh lagi adalah bagaimana aku bahkan tidak merasakan fluktuasi kekuatan jiwa sedikit pun dari kereta sama sekali. Kekuatan macam apa yang digunakannya? Kekuatan rune. Luar biasa. Apakah kuil Ling Bao membuat kereta Dewa Ling Bao baru? Orang-orang berbicara di antara mereka sendiri dengan kagum tentang betapa indahnya kereta itu, sampai seseorang tiba-tiba berteriak ketakutan. Tunggu, apa yang terjadi? Kenapa dia masih berlari ke arah kita dengan kecepatan seperti itu? Kenapa dia belum memperlambatnya? Ini bencana. Pasti karena pengemudinya tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Kereta yang begitu kuat pasti sulit dikendalikan. Tidak. Itu pasti karena kendali runenya lemah. Semuanya, awas. Ayo, semuanya, mari kita membaca mantra untuk menghentikan kereta. Tiba-tiba, semua pendeta di sana mulai membaca mantra. Masing-masing memancarkan aura magis warna-warni yang menerangi seluruh jalan seperti kembang api di langit, semua dengan satu tujuan untuk menghentikan kereta yang melaju kencang. Situasi seperti ini selalu terjadi dari waktu ke waktu. Lagi pula, ada banyak orang muda dan kaya bodoh di negara logam yang suka menguji kereta ilahi yang aneh dan kuat meskipun tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup. Mereka melakukan ini dengan harapan terlihat dan bertindak tangguh, tetapi pada akhirnya mereka akan kehilangan kendali atas rune dan kemudian kehilangan kendali atas kereta. Oleh karena itu, semua orang di sana menganggap Lamborghini Suke sebagai kereta milik keluarga bangsawan atau lainnya yang berada di luar kendali.
Dan seperti yang mereka duga, mobil Suke terus melaju tanpa tanda-tanda melambat sama sekali. Sial, anak ini terlalu lemah. Kontrol runenya sangat buruk, namun dia berani mengendarai kereta yang begitu kuat. Sungguh bodoh, saya pikir kekuatan jiwanya terlalu lemah. Jika dia bahkan menabrak saya akan mengirim bajingan ini dan keretanya terbang, tunggu dan lihat saja. Sayang sekali, ini kereta yang sangat indah, namun segera akan berubah menjadi tumpukan pecahan. Aku yakin para tetuanya akan memberi anak ini earful ketika dia pulang malam ini. Pada saat itu, seluruh orang banyak meneriaki Lamborghini. Namun, Suke telah menghabiskan 10 poin tangguh bertindak untuk membeli keterampilan mengemudi baru, jadi dia tetap tenang dan percaya diri. Saat para pendeta yang paling dekat dengan mobil Suke sedang menatap ke bawah ke mobil, bersiap untuk benturan yang akan segera terjadi, tiba-tiba ada teriakan dari mobil. Jeritan, mobil itu berbelok tajam tepat sebelum menyentuh cahaya magis yang dipancarkan oleh mantra para pendeta. Ban-ban itu menjerit saat terseret di tanah, meninggalkan jejak selip yang sempurna di jalurnya saat mobil itu berhenti tiba-tiba. Semua orang di sana menyaksikan dalam keheningan yang tercengang. Seluruh kerumunan tercengang. Mereka pernah melihat kereta bergerak secepat ini sebelumnya dan mereka tahu betapa sulitnya mengendalikan binatang buas semacam ini. Namun kereta ini tiba-tiba berbelok tajam tepat sebelum berhenti. Ketika sebelumnya bergerak dengan kecepatan penuh, ini menunjukkan keahlian luar biasa dalam pengendalian rune. Tak satu pun dari mereka bisa percaya apa yang baru saja terjadi. Itu tidak mungkin. Astaga, gila. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana dia menghentikan kereta dalam waktu sesingkat itu? Obrolan orang banyak terdengar di atmosfer, dan mereka yang mulai merapal mantra sebelumnya buru-buru membatalkan mantra mereka karena malu. Betapa bodohnya mereka selama ini? Mereka salah mengira seorang master, yang kontrolnya atas rune sempurna dan yang kekuatan jiwanya jelas-jelas terkemuka, sebagai bajingan kaya yang tidak berguna. Terlebih lagi, mereka bahkan dengan bodohnya mengucapkan mantra pertahanan di depan orang banyak. Betapa memalukan. Desir. Saat itu, Suke mendorong pintu mobil hingga terbuka. Semua pasang mata terpaku pada sosok yang muncul dari kereta yang luar biasa ini. Suke perlahan mengeluarkan satu kakinya dengan gerakan cepat dan ramah, dan menancapkannya dengan kuat ke tanah. Kerumunan menyaksikan dengan napas tertahan. Kemudian, Suke melangkah keluar sepenuhnya, dengan tangan kanannya memegang sebatang rokok dan wajahnya diatur dengan ekspresi dingin. Pakaiannya bergoyang tertiup angin, terseret oleh embusan angin yang tepat waktu, saat dia mengepulkan asap. Serangkaian pemberitahuan muncul di benaknya. Ding! Selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Suke kemudian dengan cepat bergegas menuju pintu masuk. Ekspresi semua orang sekali lagi berubah dalam sekejap. Zhang Liyun tercengang, meskipun dia kemudian tersenyum licik saat dia menoleh ke Suke. Temanku Fujiwara, katanya, kamu belum menerima persetujuan dari roh pedang. Kamu tidak akan bisa memasuki gundukan pedang. Persetujuan dari roh pedang? Tanya Suke, suaranya penuh kecurigaan. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, orang banyak menatapnya dengan ekspresi tidak setuju. Anak muda, apakah kamu tidak tahu tempat seperti apa gundukan pedang itu? Beraninya kamu menantang pendekar pedang legendaris, Ye Changfeng. Sudah waktunya seseorang menempatkanmu di tempatmu. Itu benar. Saya kira Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki gundukan pedang. Ini adalah tempat suci yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang telah disetujui oleh roh pedang dan memegang pedang kuno, jadi jangan bermimpi tentang itu, nak. Dan roh pedang hanya akan menyetujui jumlah orang yang terbatas, hanya 100 pemegang pedang kuno per abad. Saat ini sudah ada 90 pendekar pedang yang telah memasuki gundukan pedang, jadi hanya ada 10 tempat tersisa. Ya, jadi jangan pernah berpikir untuk masuk ke sana jika kamu tidak terpilih untuk tempat di gundukan pedang. Meskipun semua orang sibuk menghinanya, Suke hanya mendengarkan mereka dengan tenang. Setelah semua orang duduk, dia berbalik ke arah Zhang Liyun, mengangkat alis. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Dia berkata. Apakah kamu tidak mendengar apa yang mereka katakan? Cepat dan berikan aku tempat di dalam gundukan pedang. Rahang Zhang Liyun jatuh ke tanah. Mata orang banyak terbuka lebar seperti piring. Apa yang sedang terjadi? Mengapa dia menuntut tempat dari sekte pedang giok sekarang? Sejak kapan ada orang yang pernah membuat janji seperti itu? Dan bagaimanapun juga,
Mengapa Sekte Pedang Giok melakukan hal seperti itu untuk orang bodoh seperti dia? Tapi sekali lagi, orang banyak dikejutkan oleh Zhang Liyun. Emosi yang saling bertentangan di wajahnya saat ini sangat mempesona, dia tampak murka namun tak berdaya, menatap Belati dengan mata yang bisa membunuh selusin pria, namun dia juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan senyum sopan. Tidak ada pria biasa yang bisa memasang ekspresi aneh seperti itu di wajah mereka. Tapi temanku Fujiwara, dia berhasil berkata. Hanya ada satu tempat tersisa untuk kita di Sekte Pedang Giok, jadi kamu. Ah, bagus. Jadi kamu masih punya tempat, kata Suke dengan senyum lebar. Aku baru saja mengujimu, tapi siapa sangka bahwa kamu akan berbaik hati menyerahkan tempat terakhir kepadaku. Bagus. Karena kamu bersikeras, maka aku akan dengan rendah hati menerima tempat ini. Dengan cara ini, aku tidak perlu membuang waktuku melawan orang lain untuk mendapatkan tempat mereka. Pada saat itu, Suke telah menjadi perwujudan dari tidak tahu malu yang berkulit tebal. Baru pada saat itulah orang-orang di kerumunan menyadari betapa tebalnya kulit manusia. Apa yang baru saja ditunjukkan Suke akan membuat rubah licik Duan Jiu de malu. Pada saat itu, yang bisa dilakukan Zhang Liyun hanyalah mengalah dan menyalahkan mulut besarnya sendiri. Mengapa dia menyebutkan bahwa ada satu tempat terakhir yang tersisa? Mengapa dia tidak bisa berbohong dan mengatakan bahwa semua tempat telah terisi dan tidak ada yang bisa mereka lakukan? Permintaan maaf dan selamat tinggal yang paling dalam. Sialan semuanya ke neraka? Setelah hening beberapa saat, Zhang Liyun menggertakkan giginya dan berkata dengan nada kalah, baiklah, temanku Fujiwara, kalau begitu, mengapa kamu tidak melanjutkan ujian? Ada gua di sana dengan banyak tanda larangan di depannya. Akan ada pedang kuno yang tak terhitung banyaknya di dalam gua, dan yang perlu Anda lakukan hanyalah berdiri di luar dan memanggil pedang kuno. Jika ada pedang kuno yang ditakdirkan menjadi milik Anda, pedang kuno itu akan terbang menuju kamu sendiri. Maka kamu hanya perlu memegang pedang itu dan memasuki gundukan pedang. Sesederhana itu? Tanya Suke, matanya berkedip tak percaya. Ya, jawab Zhang Liyun, meskipun dia mencibir di dalam. Sederhana, ya? Jadi menurutmu roh pedang akan mengenali siapa saja, bodoh? Bahkan Laozi yang terhormat telah gagal mendapatkan persetujuan dari roh pedang, jadi harapan apa yang bisa Anda miliki untuk berhasil? Mari kita lihat betapa terhinanya Anda ketika Anda berdiri di sana menunggu seperti orang bodoh. Bahkan orang-orang di kerumunan menggelengkan kepala. Dalam pandangan mereka, Suke jelas seorang pemuda bodoh dan bebal yang terlalu memikirkan dirinya sendiri, meskipun dia hanyalah seorang amatir. Tipe orang seperti ini tidak mungkin bisa mengembangkan ilmu pedang yang benar, apalagi dikenali oleh roh pedang. Suke tidak menyadari pandangan kecil orang-orang ini tentang dirinya. Dia berjalan dengan percaya diri ke arah gua suci. Jika bukan karena dia ingin menyelamatkan poin akting tangguhnya, dia hanya akan menggunakan trik untuk menerobos masuk ke pintu masuk gundukan pedang. Namun, dia melihat momen ini sebagai kesempatan untuk bertindak keras dan mendapatkan lebih banyak poin, jadi tentu saja dia akan mengikuti metode ini. Namun, yang mengejutkannya, Suke disambut dengan pemandangan yang menakjubkan saat dia mendekati pintu masuk gua. Bagian dalam gua itu sangat besar. Dia tidak bisa melihat di mana gua itu berakhir saat dia melihat ke dalamnya, itu semua adalah hamparan senja yang luas diselimuti kabut misterius yang gelap. Betapa menakjubkannya tempat ini, dan di dalam gua, banyak pedang menutupi lantai gua dengan rapat. Pemandangan itu begitu menakutkan sehingga membuat tulang punggung Suke merinding. Pedang-pedang ini jelas sudah ada di sana untuk waktu yang sangat lama, bahkan, Suke mengira mereka mungkin sudah ada di sana hingga 1000 tahun. Dengan banyaknya pedang kuno yang ditinggalkan di dalam gua, beberapa orang mungkin salah mengira tempat ini sebagai gundukan pedang yang sebenarnya, padahal sebenarnya ini hanyalah ujian kecil bagi mereka yang akan memasuki gundukan pedang yang sebenarnya. Jika gua pengujian sederhana ini menakutkan, seberapa burukkah gundukan pedang yang sebenarnya? Pada saat itu, Suke tiba-tiba merasa bersemangat dan penasaran dengan tempat yang disebut gundukan pedang. Dia tidak sabar untuk memasuki tempat yang begitu membingungkan. Ketika giliran kultivator elit ketiga, dia berdiri cukup lama saat dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan jiwanya secara maksimal, tetapi tidak ada yang terjadi di dalam gua. Semua orang mulai menggelengkan kepala. Sepertinya dia gagal mendapatkan pengakuan. Aku kenal dia. Dia dari Paviliun Harta Karun Roh. Mereka biasanya memiliki kekuatan jiwa dalam jumlah besar, dan karena itu mereka paling cocok untuk penempaan dan pemurnian peralatan.
Kekuatan jiwa mereka mungkin kuat tapi itu tidak menjamin pengakuan mereka dari roh pedang. Tepatnya, roh pedang menginginkan pembudidaya dengan integritas dan hati yang setia terhadap budidaya pedang. Orang-orang seperti itu cenderung lebih sukses dengan budidaya pedang. Kultivator dari Spirit Tracers Pavilion berjalan pergi dengan penyesalan. Suke adalah orang yang pendendam. Dia ingat bahwa orang ini sebelumnya telah memberinya tatapan jijik. Jadi sekarang dia memutuskan untuk menertawakan kegagalannya. Prestasi yang begitu mudah dan kamu gagal? Terlalu lemah. Suke membuat komentar tajam. Kultivator dari Spirit Tracers Pavilion berhenti ketika dia mendengar komentar itu. Dia menatap Suke dengan permusuhan. Oh tidak, apa yang kamu lihat? Apakah kamu pikir aku akan mencongkel matamu dan menginjaknya jika kamu terus menatapku seperti itu? Suke terus dengan santai mengejek si pembudidaya. Anda, kultivator tidak tahan dengan penghinaan. Dia ingin berlari dan memberi pelajaran pada Suke. Zhang Liyun dari Sekte Pedang Giok cemas. Dia khawatir masalah itu akan meledak di luar kendali, dan dia dengan cepat menghentikannya. Dia menggelengkan kepalanya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyampaikan pesannya kepada kultivator. Jangan ganggu dia hanya anak muda yang bodoh. Dia pasti akan gagal nanti. Anda bisa menertawakannya saat dia melakukannya. Kemudian ketika tetua sekte saya tiba, dia akan mengalami kesulitan. Setelah mendengarkan itu, kultivator melirik Suke sekali lagi dengan seringai dingin di wajahnya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Suke telah menyaksikan adegan itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Zhang Liyun, dia yakin itu bukan sesuatu yang baik. Namun demikian, itu tidak membuat Suke gentar, karena dia adalah raja yang bertindak keras dengan banyak trik jahat di lengan bajunya. Suke memiliki caranya sendiri untuk menghadapi situasi ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang telah disampaikan Zhang Liyun kepada si pembudidaya. Pada saat itu, Zhang Liyun merasa seolah-olah ini bukan saat yang tepat untuk berbicara karena takut melukai nama baik Sekte Pedang Giok. Jadi yang dia lakukan hanyalah menoleh ke pembudidaya kuil Lingbao dan menatapnya dengan tatapan meminta maaf. Kemudian, pembudidaya keempat tiba di depan gua. Dia gagal juga. Kegagalan itu seperti penyakit menular yang ditularkan dari satu kultivator ke kultivator berikutnya. Kultivator kelima gagal. Kultivator keenam juga gagal. Tidak sampai kultivator ke-9 tiba, adegan berulang tiba-tiba berubah. Kultivator adalah seorang pemuda yang sekarang berdiri di depan Suke. Tidak ada yang kecuali ibunya akan menyebut wajah itu tampan. Tetap saja, ada aura kekuatan yang samar-samar terpancar dari pemuda ini. Meskipun dia tampaknya telah menekan kekuatan ini di dalam dirinya agar tampak jauh lebih biasa-biasa saja daripada dia yang sebenarnya. Suke memperhatikan bagaimana bahkan para penonton dari sekte tersebut tidak memberikan perhatian khusus kepada kultivator ke-9, karena bagi mereka dia tampak seperti seseorang tanpa reputasi atau keterampilan apapun. Ada keheningan yang nyata yang tidak ada di sana ketika para pembudidaya sebelumnya tiba. Suke dapat dengan jelas melihat bagaimana beberapa pembudidaya sebelumnya telah memicu tatapan terpesona hanya dengan kehadiran mereka, namun pemuda ini tidak menghasilkan reaksi dari kerumunan sama sekali. Bahkan, sepertinya tidak ada yang tahu siapa dia. Suke lebih tahu. Dia sudah merasakan sejak awal bahwa pemuda ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia bahkan mungkin berada di level yang sama dengan pendekar pedang legendaris Ye Changfeng, dilihat dari aura keras yang terpancar dari tubuhnya. Itu adalah jenis aura tangguh yang berbeda. Sedangkan aura tangguh tindakan Ye Changfeng bersinar dalam kecemerlangannya, pemuda ini telah menjaga kegelapan dan misteriusnya. Apa itu? Aura tindakan keras seperti apa yang akan dimiliki Suke? Anda bertanya? Ya, itu akan menjadi jenis yang 360 derajat, benar-benar memukau dan bergantian cemerlang dan gelap, tentu saja. Ceka-ceka, pikir Suke. Orang ini pasti salah satu dari orang-orang yang menyamar sebagai babi untuk menangkap harimau, kekuatannya adalah membuat orang meremehkannya. Sebagai raja yang berakting tangguh, Suke hanya perlu melirik pemuda itu untuk melihat semua triknya. Benar saja, saat pembudidaya memasuki gua, seluruh tempat bergema dengan suara getar pedang kuno, dan raket ini jauh lebih keras daripada yang pernah ditimbulkan oleh pembudidaya sebelumnya. Saat itu, ekspresi semua orang di kerumunan berubah tiba-tiba. Astaga! Astaga! Sebelum ada yang bisa menghabiskan lebih banyak waktu membayangkan siapa pemuda yang luar biasa ini, dua aliran cahaya terang muncul di gua gelap yang berakhir ke tangan pembudidaya muda, dia berhasil mendapatkan dua pedang kuno. Wow!
Pada saat itu, seluruh kerumunan meledak menjadi terengah-engah. Semua tercengang oleh pemandangan itu. Astaga, itu pemuda yang kuat. Bagaimana mungkin seseorang mendapatkan 2 pedang kuno sekaligus? Siapa dia? Kenapa dia tidak terlihat familiar sama sekali? Mungkin dia adalah murid dari seorang master misterius. Benar-benar pria yang luar biasa. Satu-satunya orang yang pernah mendapatkan 2 pedang kuno adalah pendekar pedang legendaris, Ye Changfeng. Siapa yang mengira bahwa anak muda yang tampak polos ini akan memiliki tingkat bakat yang sama? Sepertinya pendekar pedang legendaris telah bertemu lawannya kali ini. Begitu dia mencapai gundukan pedang, aku yakin akan ada pertempuran sengit yang akan memutuskan siapa yang akan mendapatkan pengetahuan roh pedang. Semua mata sekarang tertuju pada kultivator muda itu. Bahkan para tetua sekte telah mengubah nada mereka dan sekarang menghujaninya dengan pujian. Tetap saja, ekspresi kultivator tetap dingin. Dia sama sekali tidak memperhatikan obrolan di sekitarnya. Kenapa wajahnya begitu panjang? Nak, kata Suke sambil tersenyum ketika dia melihat kultivator muda meninggalkan gua. Harus kukatakan bahwa mendapatkan 2 pedang tidak buruk untuk seorang pemuda. Namun, jangan berkecil hati. Tidakkah kamu melihat bagaimana bajingan-bajingan itu sebelum kamu bahkan tidak mendapatkan 1 pedang sama sekali? Dan mereka pindah dengan kehidupan mereka yang menyedihkan, bukan? Ayo, sekarang, berhenti merajuk. Kamu masih muda. Lakukan yang lebih baik lain kali, oke? Semua orang di sana terdiam oleh kata-kata Suke. Apa yang dia maksud dengan merajuk? Pemuda itu hanya menjaga ketenangannya. Dan mengapa dia mengatakan kepada pemuda itu untuk tidak berkecil hati dan melakukan yang lebih baik lain kali? Dan beraninya dia mengolok-olok pendekar pedang berbakat sebelumnya. Mereka semua adalah yang terbaik dan telah menjadi perwakilan yang baik dari sekte mulia mereka. Meskipun mereka gagal mendapatkan pedang, mereka masih sangat berbakat dan merupakan kebanggaan keluarga dan sekte mereka. Lebih jauh lagi, bukankah pria aneh ini harus mengkhawatirkan dirinya sendiri, daripada mengolok-olok orang lain? Dari kelihatannya, mungkin ada 1000% kemungkinan dia akan gagal juga. Zhang Liun dari Sekte Pedang Giok telah kembali ke kerumunan dan bergabung dengan saudara-saudaranya dari sekte yang sama. Ada senyum licik di wajahnya saat dia membayangkan Suke mempermalukan dirinya sendiri di depan semua orang. Mereka semua dengan jelas memahami kriteria yang digunakan roh pedang untuk memilih seseorang, dan mereka tahu bahwa pengembara yang tidak tahu malu seperti Suke tidak akan memiliki peluang untuk berhasil. Maka, Suke akhirnya tiba di pintu masuk gua di bawah tatapan mengejek semua orang yang ada di sana. Dia menahan napas dan berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Ekspresi di wajahnya berubah serius dan bermartabat saat dia mengumpulkan semua kekuatan jiwanya. Maka, 15 menit berlalu dan tidak ada satupun dentingan yang terdengar di dalam gua, dan pedang itu tidak goyah dengan lembut. Semua orang di kerumunan mulai mendengus dan tertawa terbahak-bahak. Seperti yang mereka duga, Suke pasti akan gagal. Bagaimana bisa sebaliknya? Roh pedang di pedang kuno ini memiliki kondisi yang sangat sulit dalam pemilihan pemilik yang tepat. Orang tersebut tidak hanya harus berada dalam tahap kultivasi dan memiliki bakat yang hebat, ia juga harus memiliki sifat yang lurus dan karakter yang hebat pula. Jelas di mata orang banyak, Suke tidak mencentang kotak yang disebutkan di sini. Zhang Liun tertawa diam-diam melihat pemandangan di depannya dan menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Fraksi surga yang meledak? Apa lelucon? Sungguh lelucon kentut basah yang menyedihkan. Dia bisa saja menunggu di luar dengan tenang dan menghindari tontonan ini, namun dia bersikeras untuk mendapatkan tempat dan datang ke sini untuk mempermalukan dirinya sendiri. Betapa bodohnya. Pada saat itu, bahkan Suke mulai panik. Apa-apaan, apa yang dipikirkan roh pedang sialan ini? Bagaimana bisa menolak wajah tampan sepertiku? Tidak mungkin. Tidakkah kamu tahu bahwa aku bisa meledakkan seluruh gundukan pedang menjadi berkeping-keping? Baik, saya hanya akan berdiri di sini sedikit lebih lama sampai Anda berubah pikiran. Namun, setengah jam telah berlalu dan masih tidak ada gerakan sama sekali di dalam gua. Kerumunan mulai tidak sabar sekarang. Sudah cukup, akui saja bahwa kamu telah gagal dan keluar, seseorang berteriak. Itu benar, 3 orang telah berhasil dan 4 pedang telah diambil, yang berarti masih ada 6 tempat tersisa. Ya, dan ada orang yang menunggu untuk mencoba peruntungan mereka di sini. Berhentilah membuang waktu semua orang dan pergi dari sana. Roh pedang telah menolakmu. Itu tidak akan ada gunanya bahkan jika kamu berdiri di sana selama 1 abad lagi.
Suke tiba-tiba menoleh ke arah mereka dan menatap kerumunan dengan kasar. Apa yang kalian ketahui? Aku dari fraksi surga yang meledak, aku tidak seperti barang-barang yang ditolak di luar sana. Kehadiranku yang luar biasa pasti telah mengejutkan roh pedang menjadi linglung. Tunggu dan lihat sebentar lagi. Itu akan pulih dan kembali ke akal sehatnya. Wajah orang banyak itu tampak memerah oleh kesombongan luar biasa Suke, meskipun mereka sekali lagi tidak bisa berkata-kata. Bisakah pria ini menjadi lebih sombong? Bahkan Suke menjadi marah sekarang, dan konsekuensi dari memprovokasi kemarahan Act of King tidak pernah menyenangkan. Sialan ini, Anda 6 pedang yang tersisa? Beraninya kau mengabaikan Act of King? Baik, jika itu cara Anda akan memperlakukan saya, maka saya tidak akan bermain baik lagi. Suke kemudian memanggil antarmuka sistem dan dengan marah memberikan instruksi. Sialan, sistem pedang tidak akan bekerja sama, jadi aku akan menunjukkan kemampuanku. Sistem, beri aku daftar benda suci. Itu benar, yang itu. Seringai jahat muncul di wajah Suke saat dia memilih item dari sistem. Dia akhirnya menemukan item yang cocok untuk Sword Spirit, sesuatu yang akan mengejutkan langit dan menghancurkan bumi. Suke kemudian tersenyum dan hampir berteriak dalam hatinya, keluarlah penisku yang besar, tidak, bukan itu. Maksudku keluarlah, magnet besarku. Ketika Suke melihat perangkat itu, dia segera memilihnya. Dia memegang perangkat di tangannya sekarang dan menggunakan pikirannya untuk mengendalikannya. Haha, roh pedang, tidak peduli seberapa tangguh Anda, apakah Anda pikir Anda bisa menahan magnet saya? Halo, apakah Anda memandang rendah saya, Act of King? Selama pedang kuno ini terbuat dari logam, tidak ada pedang yang bisa lolos. Ayo, jadilah baik dan terbang ke saya. Memegang pengontrol elektromagnetik, bibir Suke melengkung ke atas. Dan pada saat ini, kerumunan pembudidaya sudah bingung dengan sikap Suke. Seseorang mengerutkan kening dan mendesak, anak muda, menyerah saja dan keluar. Jangan buang waktu siapapun lebih jauh. Itu benar, para elit dan pendekar pedang legendaris itu telah masuk untuk sementara waktu. Jika kita menunda lebih jauh, orang lain tidak akan bisa mendapatkan kesempatan untuk bertarung demi jiwa pedang. Tidak akan ada perubahan bahkan jika kamu terus menunggu. Menyerah saja, oke. Semakin banyak orang mulai menghalangi Suke. Bahkan Zhang Liyun berjalan mendekat, berusaha keras untuk mempertahankan wajah yang lurus. Kultivator Fujiwara, katanya. Mengapa tidak mendengarkan semua orang dan keluar sekarang? Tidak, aku tidak akan keluar. Apa yang kamu tahu? Aku baru saja selesai berkomunikasi dengan roh pedang dan berhasil membujuknya sedikit. Apa terburu-buru? Buka matamu lebar-lebar dan lihat apa yang akan terjadi. Keluar sekarang, pedang kuno? Suke meraung ke arah gua, membuka matanya. Pada saat yang sama, dia menyalakan perangkat yang dipegangnya. Itu omong kosong. Pria ini menyombongkan diri tanpa rasa malu. Bagaimana dia bisa berkomunikasi dengan roh pedang? Lelucon yang luar biasa. Roh pedang di katakombe pedang adalah makhluk tertinggi. Bahkan jika pembudidaya tahap transformasi bayi dari sekte pedang giok ada di sini, mereka juga tidak dapat berkomunikasi dengan roh pedang. Itu hanya omong kosong. Orang ini hanya seorang pembuat. Kita tidak perlu diganggu dengan dia. Cepat, seseorang, tarik saja dia keluar. Kerumunan pembudidaya di sekitarnya tidak tahan lagi. Bahkan ada beberapa pembudidaya yang datang untuk menyeret Suke pergi. Tetapi pada saat itu, perangkat di tangan Suke dihidupkan dan gelombang magnet yang kuat diaktifkan. Ya ampun, apa yang? Zhang Liyun, yang merasa kesal, memiliki ekspresi kaku saat melihat di depannya. Astaga, astaga, astaga. 6 pedang kuno di dalam gua melintas seperti sinar cahaya, terbang menuju Suke. Kerumunan menatap tajam ke pemandangan yang luar biasa. 6 pedang kuno? Bagaimana mungkin? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan 6 pedang kuno dalam satu upaya? Bukankah ini indikasi bahwa bakat pedang Will pemuda ini lebih kuat dari Ye Chang Feng 3 kali lipat? Bagaimana mungkin iblis seperti ini ada di dunia? Namun, tepat ketika pedang kuno hendak terbang keluar dari gua, Suke mengerutkan alisnya dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara, dengan ekspresi tidak puas, dia berkata, tunggu, berhenti sekarang. Dentang, 6 pedang kuno jatuh ke tanah dengan tiba-tiba dan suara logam yang tajam terdengar. Semua orang yang menyaksikan adegan itu tercengang. Pikiran melintas di benak mereka. Apa yang terjadi?
Dia benar-benar bisa memerintahkan pedang kuno untuk berhenti? Astaga, orang ini benar-benar bisa berkomunikasi dengan roh pedang? Faktanya, Suke telah mematikan perangkat elektromagnetik. Roh pedang, apa-apaan ini? Dia menegur dengan nada kesal, menatap gua. Saya pria yang sangat tampan dan Anda hanya memberi saya 6 pedang? Apakah Anda mencoba mengacaukan saya? Saya katakan, hentikan trik Anda. Sekali lagi, berikan apa yang Anda miliki. Kerumunan tiba-tiba merasa ingin muntah darah. Apa? Bukankah 6 pedang cukup untukmu? Orang besar ini, apa yang kamu coba tarik? Hanya ada 6 pedang kuno yang tersisa untuk ronde ini. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu telah memecahkan rekor? Setiap 100 tahun, roh pedang melepaskan 100 pedang untuk percobaan. Hanya ada 6 pedang yang tersisa untuk percobaan ini. Apakah kamu mencoba untuk mengeluarkan pedang kuno lain yang lebih dalam? Zhang Liyun juga bingung. Pikirannya menjadi kosong. Dia tidak pernah mengira Suke akan berhasil sejak awal. Tetapi sekarang orang ini telah mendapatkan 6 pedang dan masih belum puas. Dia bahkan telah memarahi roh pedang ini setara dengan melawan surga. Pada saat itu, Suke menyalakan perangkat lagi, dan meningkatkan daya. Gelombang magnetik langsung diperkuat. Astaga! 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 Tiba-tiba terdengar suara yang memekakkan telinga. Lebih dari 10 pedang berkarat sekarang terbang menuju Suke. Pedang-pedang ini bukan dari percobaan kali ini, tetapi datang dari dalam gua yang lebih dalam. Belum pernah hal seperti itu terjadi sebelumnya. Semua orang di kerumunan bingung dengan pemandangan itu. Bahkan mereka yang telah berada di sini untuk persidangan beberapa kali tidak tahu harus berbuat apa. 3 pembudidaya elit, yang baru saja mendapatkan pedang kuno mereka, kehilangan pedang mereka kepadanya juga, karena mereka lebih dekat dengan Suke. Namun, Suke masih tidak puas dan berteriak marah, Sword Spirit, saya pikir Anda bosan hidup? Anda tidak memberi saya wajah kan? Hanya beberapa pedang ini, Anda meremehkan saya kan? Petik 2. Ledakan. Suke mengubah perangkat ke daya maksimum. Gelombang magnet yang kuat mengelilingi area itu. Dalam waktu singkat, beberapa ratus pedang kuno terbang keluar dari gua menuju Suke. Bahkan senjata para pembudidaya, semua yang memiliki kandungan logam tinggi, kehilangan kendali dan terbang menuju Suke. Bagus, terbang ke arahku? Suke berteriak keras. Kemudian dia memanggil antarmuka sistem dan membuka ruang penyimpanannya. Banyak pedang kuno terbang ke arahnya dan seketika menghilang dengan suara desir. Bahkan senjata para pembudidaya disita olehnya. Karena itu, seluruh kerumunan menjadi benar-benar sunyi. Tidak ada suara yang terdengar. Semua orang membeku pada apa yang terjadi. Lusinan pembudidaya telah dilucuti dari senjata mereka sendiri. Mereka sangat terkejut sehingga mereka hampir pingsan karena syok.